Oke, jadi untuk pertemuan kedua kita hari ini, kita akan membahas mengenai WordPress dan Page Builder. Sebelum masuk ke materi, saya mau review tugas pertama kemarin dulu. Jadi, saya tadi udah ngeliat LMS, dan yang mengumpulkan cuma 2 anak. Yang mengumpulkan cuma Mas Nova sama Mas Kelvin. Yang lainnya belum mengumpulkan. Untuk Mas Sony, apakah sudah mengerjakan? Ya Mbak, Udah ngerjakan belum? baru setengah Mbak. Soalnya kemarin ada kendala Mbak. Untuk Oke. saya restart terus Mbak. Nanti saya kerjakan terus Oke. kumpulin lagi. Nah, oke, jadi nanti saya kasih kesempatan untuk kumpulin ya, tapi untuk nilai tentu aja nggak bisa lebih dari teman-teman yang on time mengumpulkannya. Oke, Ya, jadi saya akan bahas mengenai apa yang sudah dikumpulkan sama teman-teman yang udah ngumpulin tempat waktu, Mas Kelvin sama Mas Noval. Oke, jadi overall dari 2 anak yang mengumpulkan itu udah mengerjakan untuk poin tutorial cara menginstal SAM sama Laragon. Tapi ada satu poin yang belum dibahas sama Mas Kelvin sama Mas Noval, yaitu mengenai perbandingan atau perbedaan antara penggunaan SAM dan juga penggunaan Laragon. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi nanti untuk Mas Sony, ininya yang bagian ini juga harus dicatat ya di tugasnya nanti. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu apa perbandingan atau perbedaan antara penggunaan web server lokal yaitu SAM sama Laragon. Yang pertama mengenai eh, pemanggilan atau alamat. Pertama yaitu kalau pakai SAM, kalau kita mau manggil project yang udah kita buat yaitu dengan cara manggil di web browsernya localhost garis miring nama folder projectnya, ya kan? Tapi kalau di Laragon, dia sifatnya adalah pretty URL, yang artinya alamatnya itu cantik. Jadi kalau di SAM itu localhost garis miring nama folder project, tapi kalau di Laragon dia adalah nama folder project.test. Jadi pakai nama domain .test. Tapi ini tetap offline ya, jadi tidak bisa diakses secara online meskipun ada nama domainnya ini, ekstensi domainnya. Kemudian yang kedua yaitu perihal instalasi. Kalau pakai SAM, kita instalasinya bersifat manual, yang artinya kalau misal kita mau bikin project WordPress atau Laravel, kita harus download dulu file instalasinya dulu. Kemudian kita harus bikin database secara manual. Dan kemudian kita ekstrak dulu ke folder htdocs-nya, jadi secara manual. Tapi kalau pakai Laragon, dia instalasinya jauh lebih mudah atau jauh lebih user friendly. Artinya cara dari kemarin kan kalau mau bikin project baru, berarti kan cuma tinggal klik kanan, quick apps, kemudian WordPress atau Laravel gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai database. Kalau pakai SAM, setting kalau mau bikin project, kita harus bikin database secara manual di PHP admin. Tapi kalau di Laragon, ketika kita bikin project pakai Quick Apps tadi, secara otomatis sama Laragon itu udah dibikinin yang namanya database. Kita nggak perlu bikin baru lagi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai portable. Kalau SAM itu sifatnya tidak portable. Artinya kalau mau bikin project folder projectnya itu harus disimpan di folder htdocs. Di luar folder htdocs, maka artinya projectnya nggak akan bisa dijalankan. Nggak akan bisa dipanggil melalui localhost garis miring nama folder tadi. Tapi kalau pakai Laragon, kalian bebas menyimpan folder projectnya di mana aja. Bahkan itu kalau di luar folder Laragon itu pun masih bisa dijalankan. Tuh. Jadi itu adalah perbandingan mengenai SAM sama Laragon. Jadi untuk Mas Sony nanti untuk tugasnya yang menyusul untuk perbandingannya harus disertakan ya. Oke. siap Mbak. Jadi kita kalau
udah review tugas. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai WordPress dan juga Page Builder. Untuk pertemuan kali ini kita selama pertemuan ini kalian harus bisa mengerjakan 5 poin ini. Yang pertama yaitu harus bisa memahami mengenai konsep dan komponen dari dashboard WordPress. Kemudian yang kedua nanti kita praktek yaitu untuk menginstal theme dan plugin. Kemudian yang ketiga yaitu memahami konsep page builder. Yang keempat bisa menginstal page builder di WordPress. Dan yang terakhir yaitu nanti tugasnya adalah membandingkan antara berbagai page builder yang nanti akan saya minta yaitu 3 page builder. Oke, jadi sebelum ini coba yang kirim ulang lagi ya. Kirim email kalian lewat chat Zoom. Coba. Untuk semuanya aja. Tolong masukin email kalian, kirimkan email kalian di chat Zoom. Mas Noval, tinggal Mas Noval aja. Oke, Mas Rizal mohon bantuannya ya. Untuk emailnya biar bisa akses folder Oke. Untuk Noval tolong open kameranya dong. Mas Noval, halo. Mas Noval, kameranya tolong di on kan. Oke, sama Mas Rian juga kameranya di on kan. Sekaligus silakan mengirimkan email ke chat Zoom untuk bisa mengakses theme sama plugin yang nanti akan dikasih ke kalian. Oke, untuk Mas Rian, tugasnya belum mengumpulkan, jadi mohon setelah pembelajaran hari ini tolong dikumpulkan tugas pertemuan yang kemarin, pertemuan 1. Kemarin udah cuman penginstalan Laragon sama WordPress di Laragon. Kalau examnya belum. Ya nggak apa-apa, dikumpulin aja dulu. Kumpulin aja kah? Iya, kumpulin aja. Sama harus lengkap sama perbandingan antara SAM sama Laragon ya. Nanti di modul materinya ada, silakan diulangi lagi gitu ya. Kemudian silakan di Google Drive udah saya invite ya. Silakan dicek Google Drive-nya masing-masing. Untuk Mas Rian belum mengirimkan nama emailnya. Emailnya tolong dikirim lewat chat Zoom ya. Oke, sudah. Oke. Kalau yang udah coba cek Google Drive-nya apakah udah. Oke, sambil aku lanjut ya untuk materi hari ini. Oke, sambil nunggu file theme sama pluginnya. Mengenai konsep WordPress dulu ya. Oke, jadi untuk yang pertama kan kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai content management system. Mungkin saya review balik. Kemarin content management system itu apa sih? Bisa Mas Noval bisa dijelaskan?
content management system itu apa? Untuk lupa Bu saya. Oke, Mas Kelvin bisa dibantu? Jadi menurut saya content management system itu atau CMS itu sebuah aplikasi web yang memang berisikan sebuah template untuk mengelola web Oke. secara mudah. Oke, benar. Jadi itu ya Mas Noval, diingat-ingat. Jadi content management system pada dasarnya adalah sebuah software untuk membantu para web developer untuk membangun sebuah website dengan lebih mudah tanpa menggunakan bahasa pemrograman, tanpa menguasai bahasa pemrograman. Oke, jadi kan kemarin dari penjelasan kemarin kan salah satu CMS yang paling populer itu adalah WordPress. Maka dari itu, untuk kelas atau mata kuliah Content Management System, kita nanti ke depannya akan belajar untuk membangun sebuah website menggunakan WordPress. Dan websitenya itu dapat berupa web profil, e-commerce atau toko online, landing page, dan sebagainya. Oke, sebelum kita membangun yang namanya sebuah website, maka kita harus memahami dulu apa nih WordPress. Nah, oke. Jadi WordPress ini adalah sebuah content management system yang bersifat open source. Nah, sebuah WordPress atau sebuah website atau software itu adalah yang namanya open source sama closed source. Kalau open source itu artinya sumber kodenya atau file-file yang membangun software tersebut itu bisa dilihat dan juga bisa dimodifikasi oleh para penggunanya. Sedangkan closed source itu sumber kodenya itu tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa dimodifikasi oleh para pengguna. Jadi itu. Kalau WordPress itu open source, jadi bisa dilihat dan bisa dimodifikasi oleh para penggunanya. Nah, dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, WordPress ini merupakan sebuah software yang akan memudahkan untuk membuat sebuah website dan mengelola konten secara online dan juga offline atau local host. Nah, WordPress sendiri pada dasarnya itu ada dua jenis WordPress. Ada wordpress.com sama wordpress.org. Dua-duanya sama-sama yang namanya content management system. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau wordpress.com itu dia kalau kita misal daftar di wordpress.com, maka kita nanti akan membuat sebuah website yang domainnya adalah subdomain dari wordpress.com. Misal saya daftar, kemudian saya bikin sebuah website di sana. Maka nanti domain saya, misal saya daftarnya itu nanti domainnya Alfrida gitu ya. Berarti nanti domain dari website wordpress.com saya adalah alfrida.wordpress.com. Jadi artinya nanti website kita adalah subdomain dari wordpress.com. Nah, itu namanya adalah hosted. Artinya, kalau hosted itu misal ibarat itu adalah sebuah apartemen. Tanah sama bangunan apartemennya itu miliknya wordpress.com. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik atau mengubah sesuatu di dalam tanah dan juga apartemen tadi. Kita cuma bisa memodifikasi satu kamar apartemen. Jadi kita cuma bisa menyewa satu kamar apartemen di dalam wordpress.com tadi. Dan kita cuma bisa merubah atau memodifikasi di dalam kamar itu aja. Nggak bisa keseluruhannya. Itu yang namanya hosted. Kemudian ada wordpress.org. Kalau wordpress.org itu yang kita pakai kemarin, yang kita install kemarin. Jadi dia tuh sifatnya self-hosted. Yang artinya kita tuh punya domain sama hosting sendiri. Kalau wordpress.com kita cuma nyewa domain, subdomainnya tadi. Kalau wordpress.org kita bisa punya domain dan hosting sendiri yang tentunya kita berarti butuh biayanya lebih banyak daripada wordpress.com tadi. Nah, self-hosted itu ibaratnya kita punya tanah sama rumah. Jadi yang punya tanah sama rumah itu kita sendiri. Jadi kita bisa bebas mengelola atau mengotak-ngatik yang namanya tanah sama
rumahnya. Jadi kita bisa ngotak-ngatik server atau hosting kita. Dan juga yang artinya kalau kita pakai wordpress.org, kapasitas sumber daya untuk sebuah website itu jauh lebih besar. Kalau wordpress.com, karena dia hosted, artinya kita punya kapasitas sumber daya untuk website kita itu terbatas. Karena kita kan website-nya tempatnya kan kita punyanya bareng-bareng banyak orang gitu kan. Kalau self-hosted kan cuma kita sendiri. Nah, kemudian kalau udah kita lanjut yaitu mengenai penggunaan pengguna WordPress. Karena tadi WordPress itu menjadi yang paling populer, maka artinya akhirnya banyak brand-brand atau orang-orang yang besar, orang-orang yang terkenal, yang berpengaruh, itu akhirnya mempercayakan WordPress itu sebagai pembangun website mereka. Artinya, ini dia saya sertakan 5 di antaranya brand-brand besar yang mempercayakan website mereka untuk dibangun menggunakan WordPress. Yang pertama ada Forbes. Forbes itu lebih ke website profile, website portal, website portal berita. Jadi website yang isinya berita-berita kayak detik.com itu. Nah, Forbes ini jadi salah satu website untuk portal bisnis dan informasi keuangan yang cukup terkenal di Amerika. Kemudian yang kedua ada website profil dari Rolling Stone. Rolling Stone itu band rock and roll terbesar di dunia. Kemudian ada CNN, sama kayak Forbes, dia lebih ke web portal berita. Kemudian ada Katy Perry, dia website profil sama kayak Rolling Stone. Kemudian yang terakhir ada Microsoft News, yaitu situs portal resmi dari Microsoft. Dan kalau kalian ingin tahu lebih banyak, nanti di wordpress.org juga udah ada disertakan brand-brand atau orang-orang terkenal atau berpengaruh siapa aja yang menggunakan WordPress untuk membangun website mereka. Nah, kenapa sih sampai brand-brand yang besar yang udah terkenal itu memilih WordPress untuk membangun website mereka, dan banyak lagi web developer lainnya di luar sana? Itu ada beberapa alasan kenapa mereka akhirnya memilih WordPress. Yang pertama yaitu lebih hemat waktu dan tenaga. Karena kan kita nggak perlu bikin mulai dari nol. Kita nggak perlu yang namanya coding nih. Berarti artinya nanti kalau kita pakai WordPress maka lebih hemat waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua banyak theme dan plugin. Nah, karena tadi ini juga mempengaruhi yang namanya hemat waktu dan tenaga. Kalau pakai theme dan plugin maka kita untuk mengkonsumisasi atau membuat desainnya, membuat layout, kemudian memberikan fitur-fitur tambahan ke dalam sebuah website itu jauh lebih mudah. Kemudian yang ketiga mudah digunakan. Yang keempat yaitu mempunyai komunitas yang besar. Ketika sebuah software itu mempunyai komunitas yang besar, artinya nanti kita akan terbantu juga dengan itu. Misal kalau kalian ada kesulitan ketika bikin website menggunakan WordPress, kalau kalian search di mesin pencari di Google, maka kalian akan lebih mudah untuk mencari jawabannya. Karena banyak komunitas tadi, banyak orang-orang yang juga menggunakan WordPress sebagai pembangun website mereka. Kemudian yang kelima yaitu dia gratis. Mungkin kalian cuma mengeluarkan biaya untuk membeli plugin, theme yang premium, dan juga untuk membeli hosting sama domainnya. Tapi secara umum WordPress-nya itu gratis. Kemudian yang terakhir yaitu terus berkembang, karena dia tadi kan open source. Karena dia open source, maka para komunitas, karena juga memiliki komunitas yang besar, berarti ada banyak orang-orang yang juga ikut andil dalam perkembangan sebuah WordPress gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Atau mungkin saya yang tanya ya? Tanya, Kak. Oke, saya tanya. Saya mau tanya, Kak. Oh, oke. Ya, tanya apa?
simpel aja sih paling saya cuman penasaran WordPress itu kira-kira aman nggak? Maksudnya dia punya keamanan gitu. Kayak misalnya, kalau setahu saya di web lain kan ada sistem keamanannya gitu. Maksudnya apakah misalnya kita beli premium artinya kita baru dapat keamanannya? Oh enggak ada gitu. Mas Rizal, silakan. Gini, kalau untuk security di WordPress ya, itu nanti ada plugin sendiri untuk security-nya. Ini nanti ada yang pengen yang free, maksudnya free untuk security-nya, atau yang premium itu ada. Kalau yang free itu namanya apa kemarin ya? Kalau yang premium itu namanya Idem Security Pro. Kalau yang bentar. Kalau yang free itu juga sama, ya, Idem Security aja tanpa ada pro-nya. Hampir sama sebenarnya. Mungkin kurang gimana? Kurang jelas atau gimana? Kalau security bawaan dari WordPress itu nggak ada. Tapi kalau pakai namanya plugin itu ada. Nanti ada ini sendiri. Oh jadi terpisah ya Pak? Bisa. Ada. Terima kasih. Ya. Oh iya, siap. Oke, yang lain ada yang Nanya ditanyakan? saya Mbak. Silakan Mas Sony. Nanti kita yang buat Ke-mute. maaf, saya ulangi. Oh iya, siap. Kalau nanti yang kita buat project itu WordPress yang .com atau yang org? Yang org. Kalau yang .com itu biasanya dipakai untuk bikin blog aja. Berarti Kalau yang org ya. ini kayak pribadi gitu ya Mas? Kan kalau kayaknya masih ada ya, kayak tutorial atau bukan tutorial, download aplikasi yang gratisan, yang kerekan itu kan ada kan, yang .wordpress.com atau .blogspot.com masih ada kan, Iya benar. atau artikel-artikelnya masih ada di .com. Tapi kalau .org itu yang kebanyakan udah di custom, jadi nggak kelihatan kalau itu WordPress sebenarnya. Oke, itu aja Mas. Terima kasih Mas. Oke, siap. Oke, jadi meskipun nanti kita pakainya wordpress.org, tapi kita harus juga mencoba yang namanya wordpress.com. Jadi nanti tugasnya di akhir pertemuan saya minta untuk mencoba untuk bikin di wordpress.com. Cuma nyoba aja. Tapi kedepannya kita pakai yang namanya wordpress.org. Oke. Jadi kalian udah tanya, berarti saya yang giliran tanya, oke? Tadi kan saya menjelaskan mengenai open source sama closed source. Kira-kira apa perbedaan antara open source sama closed source? Mas Kan Rian? emang iya kalau mobil baru mah. Apa namanya? Kopling juga empuk, iya. Silakan Mas Rian. Perbedaan antara open source sama closed source. Halo. Iya. Kalau open source itu dia terbukanya itu artinya Apanya yang terbuka? terbuka apa ya? Banyak membernya gitu. Kalau open source itu file yang membangun
websitenya atau sumber kodenya itu terbuka. Jadi yang terbuka itu sumber kodenya yang bisa dibuka sama dimodifikasi sama para penggunanya, para membernya. Sedangkan kalau closed source apa berarti? Kebalikannya. Dia apa? Dijabarkan. Kodenya itu rahasia, berarti. Iya, kodenya rahasia. Nggak bisa dimodifikasi sama para penggunanya. Oke. Kemudian apa perbedaan antara wordpress.com sama wordpress.org? Coba Mas Sony. Ya Mbak, Ya. bisa diulang. Perbedaan antara wordpress.com sama wordpress.org. Kalau yang .org itu platform open source yang gratis dan bisa dipasang sendiri di web server ya. Kalau yang .com itu kayaknya untuk umum, sifat umum, kayak dipakai untuk secara umum gitu. Dua-duanya bisa dipakai secara umum. Cuma kalau wordpress.com berarti dia masuknya jadi subdomainnya wordpress.com. Itu yang berbayar berarti? Dia kalau wordpress.com itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kalau misal mau bikin toko online gitu ya di wordpress.com, dia tuh harus berbayar. Tapi kalau cuma sekedar bikin blog itu dia gratis. Tapi kalau wordpress.org itu 100% gratis. Kita bisa mungkin nanti kita biayanya itu beli domain sama hostingnya. Tapi kalau wordpress.com kita nggak perlu beli karena kita jadi subdomainnya wordpress.com. Berarti kayak semacam otomatis gitu ya Mbak? Iya. .com. Kalau .com nanti kalian daftar langsung bisa langsung bisa bikin blog dan bisa di online kan. Jadi berarti yang URL-nya itu, linknya itu bisa buat sendiri yang .com itu ya? Yang .org Kebalik bisa berarti. bikin yang .org itu kita bisa bikin custom sendiri gitu. Ya berarti. Oke. Itu aja. Kemudian kita akan lanjut yaitu menjelaskan mengenai komponen-komponen dari dashboard WordPress. Oke. Semuanya bisa masuk ke dalam login dulu ke WordPress kalian masing-masing. Untuk masuk atau login ke WordPress atau dashboard WordPress, kalian tinggal ngasih wp strip admin gini. Jadi nama foldernya .test_wp strip admin untuk masuk ke dalam dashboard WordPress. Coba, silakan dicoba. Laragonnya dibuka dulu di start all, kemudian klik kanan www nama ini. Klik kanan www nama dari project kalian. Udah bisa masuk ke WordPress-nya masing-masing? Bentar Mbak, baru nyalain komputernya nih. Oke.
Untuk loginnya tinggal ditambahin WP strip admin gini ya. Oke, sambil nunggu sambil saya jelaskan komponen-komponen yang ada di dashboard ya. Oke, ketika kalian udah masuk ke dalam dashboard WordPress, udah login, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di samping kiri itu ada yang namanya menu. Yang pertama dashboard ya, mengenai ringkasan dari website kalian. Kemudian yang di bawahnya ada post. Di menu post ini kalian bisa memasukkan artikel atau postingan-postingan dari website kalian. Selain itu juga kalian bisa menambahkan kategorinya. Jadi kalau all post itu nanti muncul keseluruhan artikel kalian. Kalau add new yaitu untuk menambah. Kemudian kalau kategori yaitu untuk menambahkan kategori dari artikel-artikel kalian. Kemudian di bawahnya ada media. Media ini untuk menyimpan gambar, video, file ke dalam WordPress kalian. Di sini nanti munculnya di media. Kemudian ada page. Kalau page ini untuk membuat halaman. Jadi perbedaan antara halaman sama artikel ini harus tahu ya. Kalau halaman itu tuh kayak halaman home, beranda, halaman tentang kami, halaman kontak kami, kemudian halaman produk, dan lain sebagainya. Itu yang namanya halaman. Kalau post itu artikel yaitu kayak postingan-postingan atau konten yang untuk ditampilkan di dalam website kalian. Kemudian ada komen. Komen ini untuk menyimpan komentar-komentar apa aja yang ada di postingan kalian. Jadi komen itu biasanya di postingan, bukan di halaman. Halo Mbak, Ya, ini kalau kita login kan kemarin udah dibuat nih. ya. Loginnya itu lewat apa itu? Ini Web. Iya. dibuka dulu kan udah dibuka nih. Iya, Laragonnya udah dibuka nih. Terus klik kanan www. Klik kanan www. Nah, www terus klik project kamu yang kemarin. oh iya. Terus tunggu nanti kebuka di web browsernya. Kalau nggak muncul project kita gimana? Nggak muncul. Yang tadi klik kanan terus www. Di sini nggak ada. Nggak ada, soalnya saya baru install ulang di laptop yang lain sih. Berarti bikin WordPress baru lagi dong. Kalau yang baru ntar sama lagi kayak username sama passwordnya nggak apa-apa sama. Nggak apa-apa sama. Username password itu sama nggak apa-apa. Karena kan database-nya berbeda. Disimpan. Ya berarti saya buat ulang berarti. Iya. Jangan lupa yang kemarin WordPress.tar.gz-nya diganti dulu ya. .zip itu ya, Mbak? Iya. Sudah. Saya lanjutkan menjelaskan ini ya. Oke, yang selanjutnya itu ada appearance. Kalau di menu appearance ini untuk seputar tampilan dari websitenya. Kalau di themes ini untuk ngupload themes-nya, untuk menghapus dan sebagainya. Terus kemudian ada customize, yaitu untuk mengkustomisasi dari theme-nya. Jadi untuk merubah warna, rubah font-nya, itu ada di customize. Kemudian ada widget. Kalau widget itu kayak misal ada artikel, itu kan terus di sampingnya kan ada biasanya di samping kanan itu kan biasanya ada artikel terbaru gitu kan. Nah itu yang namanya widget. Kemudian ada menu. Kalau menu itu untuk menambahkan menu di website kalian. Ada background, ini diabaikan aja. Kemudian ada theme editor. Kalau theme editor ini untuk menambahkan fungsi, menambahkan CSS baru, itu di theme editor. Tapi kalau kalian misal belum menguasai yang namanya pemrograman CSS, function gitu, jangan sampai kalian ngedit di sini. Nanti kalau ada kesalahan, maka imbasnya ke website kalian.
Jadi kalau mau edit harus hati-hati ya kalau mau edit di sini. Kemudian ada plugin, yaitu untuk menambahkan plugin-plugin baru. User, misal kalian mau, misal di website kalian penggunanya bisa sign up, bisa registrasi, maka para pengguna kalian masuknya di user ini. Kemudian ada tools untuk import export, kemudian dari setting. Jadi saya tunggu dulu. Setelah ini kita mau setting dasar dulu ya, setting dasar. Tapi kita tunggu Mas Sony dulu karena masih install ulang. Untuk Mas Rian udah berhasil masuk ke dashboard-nya? Belum. Tapi udah muncul. Ini klik yang mana ya? Munculnya kayak gini. Bentar. Kelihatan kah? Nggak kelihatan. Kayak gini aja. Kemudian di atasnya, aku nggak kelihatan. Di mana? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan aku. Itu udah masuk. Aduh, aku stop share dulu kali ya. Udah masuk, cuman bukan dashboard kayaknya. Oh itu. Belum masuk WP itu ya. WP admin. Ke URL, ke alamatnya itu ditambahin strip wp strip admin. Nggak kelihatan. Script apa? WP. WP. Bentar. Ditambahin ini loh. WP strip admin. Ini nggak usah. Oh iya. Ini nggak usah. Ini doang. Oh iya. Untuk Mas Noval udah masuk ke dashboard-nya, udah login belum? Belum masih install. Kan kemarin saya hapus Laraganya buat kerjain tugas untuk di screenshot. Oke. Langsung bikin lagi ya. Mas Kelvin udah? Udah. Udah masuk ke dashboard-nya ya? Udah. Oke. Tunggu yang lainnya dulu. Halo Mbak, Ya. mau tanya, yang judul situs ini kayak headline gitu ya, bukan? Judul situs itu ya nama situs kalian. Nama situs yang akan dibuat. Nama webnya. Oh, berarti nggak nama kita gitu ya, bukan? Itu terserah Atau sih nanti, karena nanti kalau masuk di dashboardnya nanti kita bisa rubah. Jadi waktu instalasi terserah isinya apa. Mas Rian udah bisa masuk. Ini udah masuk ke dashboard. Oke, good job. Mas Noval, ada kesulitan bilang ya.
Sambil menunggu, coba lihat Google Drive-nya udah ada DAM plugin-nya belum? Kalau udah, langsung di-download aja DAM sama plugin-nya. Sudah, Mbak. Jangan lupa di-download, langsung di-download aja. Di-download yang DAM-nya yang namanya GeneratePress. Plugin-nya itu ada PowerPack, kemudian ada Builder, ada JPM, kemudian ada Ultimate Attack itu di Oke, kalau yang sekarang udah sampai mana? Udah bisa login belum ke adminnya? Yang plugin itu ya, Mas? Gimana? Yang Yang dashboard? plugin. Oh, yang plugin. Bentar, yang lain ke dashboardnya udah bisa belum? Atau masih bingung untuk akses ke adminnya atau dashboardnya? Saya sih sudah. Udah ya, oke. Saya sudah. Yang lain gimana? Udah Pak, udah. Udah bisa ya, oke. Terus Noval gimana? Bisa? Masih install, Pak. Oh, siap. cek. Halo, kedengeran nggak suaraku? Dengar, Mbak. Oke. Udah semua WordPress-nya? Mas Sony udah? Saya sudah di dashboard. Oke. Mas Noval? Belum, Bu. Itu udah nyampe mana? Kok gagal begitu downloadnya? Coba
Oke, untuk sambil nunggu nanti masuk ke appearance them, terus coba install tema dengan nama GeneratePress ya. GeneratePress nanti saya ketikkan untuk Di mana, Pak? masuk ke appearance atau apa namanya? Di bawahnya komen ada tulisan apa? Di bawahnya komen. Yang di Tampilan. dashboard ya? Di bawahnya komen. Tampilan. Nah, yang di tampilan, itu pakai bahasa Indonesia ya? Oke. Iya, Di tampilan nanti diklik coba. sudah Mas. Itu masuk ke tema kan ya? Iya benar. Nah, masuk ke tema, terus coba cari dengan nama GeneratePress. Nanti tulisannya saya ketikkan. GeneratePress. Ya. Nah, silakan dicek di chat. Itu untuk temanya. Coba lakukan instalasi. Kalau ada yang error, bilang ya. Ketemu. Lama ya downloadnya? Bukan, di sini dibilang tema tidak ditemukan. Coba cari lainnya. Coba apa namanya? Share screen coba. Saya pengen lihat. Ya, nggak ditemukan di sini, Pak. Iya, nggak ditemukan. Coba share screen. Ada yang share screen? Saya pakai HP soalnya. Siapa yang mau share screen? Silakan. Ini. Oh, tambah baru dulu. Itu nggak ada nanti. Tambah baru. Nah, oke. Nah, itu baru cari GeneratePress di situ. Udah nggak? Harusnya ada. Nah, itu di install terus aktifkan kalian ya. Oke. Yang lain udah paham ya? Nyarinya di mana? Tambah baru dulu atau add new, baru nanti cari dengan nama GeneratePress. Itu langsung aktifkan aja, kah? Ya, langsung aktifkan saja. Ada yang masih kendala? Saya Mas. Ya, gimana? Kendalanya gimana? Gini Mas, saya kan install terus gagal gitu. Coba share screen coba. Bentar Mas. Oke. Ini yang di share screen cuma Laragonnya aja. Pilih yang screen ya. Pilihnya yang screen. Pas di share screen nanti pilihnya yang screen. Yang paling pojok kiri atas. Ada? Mas. Nah, oke.
Oke, coba di oke dulu. Terus di exit. Coba lihat settingan di klik kanan coba. Terus di quick app, terus configuration. Oke, coba gedekan fontnya, nggak kelihatan sini. Oke, sip. Berarti udah kembali lagi ke Laragonnya tadi. Oke, sekarang coba lagi WordPress-nya. Oke, tunggu aja. Biasanya di sini prosesnya itu agak lama. Kalau pertama kali install WordPress itu agak lama, tapi kalau udah kedua tiga nanti udah aman. Cepet. Koneksinya pakai apa di rumah? Apa Mas? Gimana? Ini mana 10% jadi tidak mau jalan. Itu di rumah koneksinya pakai apa? Pakai wifi Mas. Kalau IndiHome harusnya cepat sih, harusnya. Sebelumnya install SAM nggak? Enggak. Install SAM sudah Mas. Sudah. Terus crash sama Laragon ya? Ya. Tunggu aja nanti kalau udah sampai 100 kalau salah. Kalau sampai 100 nanti dia langsung kalau misalnya ekstrak zip-nya harusnya. Mungkin kalau yang tadi itu error gara-gara koneksi. Dari koneksi juga bisa. Ya Mas, terima kasih. Oke, siap. Bisa ya? Kemana?
Oke, kalau udah nanti cek di email. Itu kan udah saya kasih ya. Udah saya kasih akses, yaitu apa foldernya itu kalau nggak salah WordPress kalau nggak salah ya. Terus nanti apa? Slide-nya di mana? Bentar. Itu aja dulu. Nanti download dulu. Itu kan ada Beaver Builder Pro.zip. Terus kemudian apa lagi ya? Sementara itu aja dulu. Beaver Builder Pro.zip itu download. Nanti kalau udah cari juga yang namanya Elementor. Elementornya maksudnya jangan dari Google Drive, tapi coba cek di apa? Di plugin, add new, terus nanti coba cari Elementor. Ya, Elementor Pro itu ya, Mas? Kalau bisa jangan yang Elementor Pro, yang biasa aja, yang dari apa? Yang dari WordPress langsung. Maksudnya dari project kalian nanti di bawahnya tampilan itu kan ada plugin kalau nggak salah ya. Iya nggak? Plugin ya? Ya, plugins. Yang di mananya, Mas? Coba klik plugin dulu. Terus nanti ke atas ada yang namanya ada tambah baru. Tambah baru, iya benar. Ya, tambah baru kan? Iya Coba benar. terus kemudian cari namanya Elementor. Tulisannya biasa ya, Elementor biasa. Banyak ini Mas Elementornya. Yang satu. Coba ada yang ini, ada yang share screen. Nah, ya benar. Kok itu Elementor website builder. Ini Mas. Nah, iya benar. Itu kan ada dua nanti, Beaver Builder sama kalau Beaver Builder nanti pakainya yang Pro, atau kalau mau nyoba-nyoba bisa pakai yang Beaver Builder dari situ juga bisa. Coba cari di situ. Kata kuncinya Beaver, B-E-A-V-E-R. B-E-A V-E-R. V-E-R. Nah, coba. Ada nggak? Harusnya ada sih yang versi free. Halaman bahasanya. Oke. Nah, itu yang pojokan itu. Yang sebelah kiri. Ini. Nah, itu diinstal aja. Oke. Yang Elementor ini aktifkan ya, Mas? Keduanya diaktifkan. Nanti yang sudah diinstal tadi diaktifkan semua. Kalau misalnya masih install, ya leave aja nggak apa-apa. Leave aja? Itu masih install Beaver Builder ya? Iya. Ya. Kalau masih install, jangan leave dulu. Sudah diinstal tapi tiba diklik aktifkan disuruh leave. Coba leave aja. Terus nanti masuk ke plugin terpasang. Ini Mas. Di plugin coba. Ke plugin. Nah, benar. Plugin terpasang. Ini. Oke. Itu nanti, nah itu Elementornya belum diaktifkan ya. Nah, nanti gini, kenapa harus pakai apa namanya? Page Builder atau bahasa Indonesia apa ya, Page Builder? Nah, itu Page Builder itu fungsinya memudahkan kita dalam membuat setiap apa namanya, setiap bagian yang ada di website, misalkan kayak galeri gitu ya, galeri yang ada di halaman home. Tahu kan halaman home itu di mana? Misalkan coba buka argiacademy.com, nanti misalkan paling atas ada kayak slider.
terus kemudian di bawahnya ada keterangan, itu kan dua bagian yang berbeda. Iya, iya. Nah, itu Page Builder tuh kayak gitu. Argi Academy itu buatnya pakai Beaver Builder loh. Oke, nanti bandingkan kira-kira pakai Beaver Builder atau Elementor yang yang buat kalian tuh merasa saya lebih suka dengan Elementor atau saya lebih suka dengan Beaver Builder gitu. Coba bandingkan. Ini yang Beaver sama Elementor diaktifkan dulu deh kan, Mas? Ya, udah diaktifkan semua ya? Tuh, ya udah aktif semua kan? Udah, tinggal tunggu teman-temannya. Nah, ya. Yang lain gimana? Apa tadi yang di Ano itu apa? Tadi laptop saya mati. Gimana? Nggak terlalu dengar suaranya. Jadi yang diatur itu apa? Soalnya tadi laptop saya mati. Beaver Builder sama ini ya, sama Elementor ya? Ya, apa atur plugin itu tadi. Ah, ya, dia itu sebenarnya plugin. Maaf ya kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa minta diulang lagi penjelasannya. Jadi Beaver Builder sama Elementor itu sama-sama Page Builder untuk membuat bagian-bagian yang ada di website. Misalkan untuk contoh, kalian buka argiacademy.com, itu kan ada bagian paling atas ada slider, bukan slider sih, header mungkin ya. Terus kemudian di bawahnya nanti ada keterangan, yang di bawahnya nanti ada galeri kalau nggak salah ya, atau video. Itu kan per misalkan slider, terus about tentang kami, sama slide sama galeri itu kan ada 3 bagian. Nah, Page Builder tuh membuat masing-masing bagian itu. Bagian pertama apa, bagian kedua apa, bagian ketiga apa gitu. Yang ini, Mas. Nah, ya benar. Untuk yang Argi Academy Digital Course itu bagian pertama atau sectionnya. Nah, kemudian ingin dicari digital marketer expert itu section kedua atau part kedua. Baru program kami itu part ketiga. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ya. Jadi per bagian itu punya partnya masing-masing atau row-nya atau apa namanya istilahnya? Row itu apa? Baris. Nah, ya barisnya. Per baris itu beda-beda jadi nanti. Itu yang Elementor ya? Elementor dan Beaver Builder sama-sama Page Builder itu. Elementornya ini yang misalnya yang warna apa ini Pak? Ada yang warna? Kalau nggak salah tadi yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada bintangnya. Coba saya screen. Karena kan ada 2. Saya pakai HP Pak. Oh. Foto. Apa? Kameranya diarahkan ke laptop coba. Itu yang kanan. Yang tengah ya, itu maksudnya. Itu ada 3 ya, lupa kalau dilihat kan 3. Oke, yang tengah itu diinstal. Bapak tadi saya ketinggalan. Ya. Tadi yang setelah GeneratePress itu apa? Gimana? Setelah install GeneratePress itu apa? Lagi. Ya. Kalau udah install GeneratePress ya, GeneratePress itu lebih ke temanya. Jadi Ya. tema sama plugin itu beda. Ya, habis itu Oke. apa ya? Terus coba masuk ke kalau yang tugas sekarang itu cuma install aja ya ternyata. Cuma install terus sama bandingkan aja. Terus kalau nanti ada tugas
Sementara yang penting sekarang itu fokus ke install dulu, install tema sama install plugin. Nanti kalau untuk membuat page-nya itu nanti setelah pertemuan minggu depan maksudnya. Plugin yang ada di Google Drive nih itu didiemin aja kah? Iya, kalau yang sekarang nanti aja. Ya, maksudnya kalau yang ada di Google Drive itu untuk pertemuan selanjutnya. Oh iya. Oke. Biar nanti kalau misalkan install Beaver Builder Pro, nanti tinggal ke Google Drive, download, install, udah selesai. Tuh. Nanti kan kalau misalkan ada perubahan plugin, nanti saya kirim ke Google Drive ya. Tuh. Oke. Terus nanti ada tugas, ini ada titipan dari Mbak Frida. Tugasnya nanti hanya membandingkan membandingkan Beaver Builder dengan Elementor. Keunggulannya Beaver Builder itu apa? Elementor itu apa? Gitu ya. Maaf Mas, bisa diulangi. Oh ya, saya ulang lagi ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya itu membandingkan Page Builder Elementor dengan Page Builder Beaver Builder. Ngomongnya Builder double. Elementor dan Beaver itu ya. Builder gitu ya. Oke. Kalian bandingkan di Beaver Builder tuh keunggulannya tuh apa? Terus di Elementor tuh keunggulannya apa? Terus nanti coba membuat page baru atau halaman baru. Nanti nanti untuk halaman pertama itu menggunakan Beaver Builder, halaman yang kedua itu pakai Elementor. Coba bandingkan kira-kira dari kedua halaman itu lebih enakan mana ketika eksekusi buat websitenya. Oke, jelas ya. Biar tahu perbandingannya dari Elementor apa, dari Beaver Builder apa, dan bisa kalian tulis ke dokumen. Nanti diupload ke LMS. Jelas ya tugasnya? Oke, jelas Mas. Oke. Lain gimana? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang jelas? Ya, Pak. Tugasnya tadi membandingkan apa, Pak? Membandingkan Beaver Builder dengan Elementor. Terus sama satu lagi nanti membuat membuat dua halaman. Halaman pertama untuk Beaver Builder, halaman kedua membuat halaman dengan nama Elementor. Untuk membandingkan kira-kira kira-kira dari segi Page Builder ini lebih enakan Beaver Builder atau Elementor. Jadi nanti tugasnya biar lebih jelas juga. Ternyata enakan Beaver Builder, oh ternyata enakan Elementor, jadi beda-beda. Setiap orang pasti nanti ada beberapa jawaban yang berbeda. Jelas? Jelas Mas, terima kasih. Oke, siap. Oke, yang jelas ya jelas. Yang lain aman ya? Udah jelas semua tugasnya ya? Aman. Oke. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian aja ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Oke. Ya, Mas. Sampai jumpa. Ini tugasnya saya kumpulkan aja, Pak ya. Yang mana? Yang kan saya belum tuh yang tadi ya. Membandingkan exam. Cuman kalau yang pengincaran WordPress, Laragon udah semua sih. Oke, siap. Adanya aja, Pak. Siap. Nanti ke ke grup Telegram kalau salah ya. Ada grupnya kan?
Langsung ke LMS-nya aja, Pak. Oh iya, siap. Kalau itu kan LMS ya. Siap. Oke. Dari sini ya. Saya tunggu.